Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan wal hikmah bis-salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas Suratul Al-Qamar. Alhamdulillah, pada malam yang baik telah kita bertemu Ramadan Haddad. Mudah-mudahan fadilahnya Allah Ta'ala kucurkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang bermata Allah, pada malam hari ini adalah karena bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tadi ya, kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga materi kita pada kesempatan malam ini adalah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Habis itu kita lanjut dengan makan malam. Pas ya. Baik. Seperti kita ketahui ya menurut Allah, bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah termasuk mukjizat yang paling agung yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dulu ada sebagian kalangan, dan barangkali sekarang masih ada yang beranggapan demikian, yang menganggap bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruhnya saja. Jadi hanya ruhnya Nabi. Adapun badannya itu masih di Mekah. Tentu ini pendapatnya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau hanya ruhnya, apa bedanya sama mimpi? Itu saja. Ya kan? Justru reaksi orang-orang kafir Quraisy yang menolak dengan keras peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketika Nabi menyampaikan ceritanya itu dengan jasadnya. Maka nanti ada hadis itu menyebutkan bahwa Nabi sempat lewat di suatu perkemahan gitu ya, kafilah Nabi minum susu, ya kan? Lalu ada yang nanti bersaksi, oh ya betul, sehingga saya sudah tutup rapat, tapi waktu itu ketika kami cek pagi hari tak tutup rapat, dan itu Nabi sudah ceritakan tentang hal itu. Sebagai bukti bahwa beliau Isra dan Mi'raj itu ruh dan jasad, bukan hanya ruhnya saja. Nah, Isra artinya adalah perjalanan Nabi yang diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu Isra kelas berarti di situ, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj adalah al-uruj, naiknya Nabi SAW dari Masjid Al-Aqsa menembus ke 7 lapis langit, lalu ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Itu namanya Mi'raj. Dan beberapa peristiwa yang menakjubkan disaksikan oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanan tersebut, baik dalam Isra-nya maupun Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang kami berkahi Al-Aqsa itu dan daerah sekitarnya, Syam, agar kami menunjukkan kepada sang Nabi ini sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, Isra Mi'raj ini jamaah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dihadiahkan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul setelah terutama beliau mendapat ujian yang sangat keras berupa wafatnya sang paman yaitu Abu Thalib dan sang istri
Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Keteguhan dan kekokohan serta kemantapan hati Nabi yang tidak bergeser sedikit pun, meskipun dua pendukung utamanya wafat, itu diganjar oleh Allah dengan hadiah yang istimewa, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, Nabi menceritakan bahwa ketika beliau sampai di Masjid Al-Aqsa, sebelum naik ke langit, beliau melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat, di mana beliau menjadi imam berjamaah bersama dengan 100 ya, sekian ratus ribu nabi selain beliau. Berarti 120 bersama Nabi ini satu Nabi jadi imam. Jadi yang lain jadi imam. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau malam Isra Mi'raj itu dianjurkan kita ini sholat sunnah 2 rakaat. Tahun depan insyaallah ya, sudah lewat soalnya ya. Karena tabarruk kepada Rasul dan tafa'ul kepada Rasul, yang di malam itu beliau sholat 2 rakaat sholat sunnah. Kalau apa yang kita kerjakan, Nabi kerjakan sholat syukur, sholat syukur kepada Allah. Itu fadlah besar. Sehingga diharapkan di antara umat Islam yang mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam Isra Mi'raj, itu Allah berikan keberkahan sholat seluruh nabi-nabi tersebut. InsyaAllah kita dipertemukan kembali dengan malam itu yang akan datang. Ya, ya Rabbal. Setelah selesai sholat, Nabi kita diberikan pilihan oleh malaikat Jibril, ya, susu atau khamar. Iya, susu atau khamar. Dan Nabi memilih susu. Ini adalah fitrah. Kata malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah wahai Nabi. Seandainya engkau memilih khamar, maka umat akan binasa karena khamar. Jadi Nabi memilih susu. Terus Nabi diperjalankan urut naik, ya, terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bicara panjang lebar tentang peristiwa Isra Mi'rajnya, tapi lebih kepada hikmahnya sekarang. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ada setidaknya 3 sudut pandang tentang hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama dari segi akidah, hikmah dari segi akidah. Yang kedua adalah hikmah dari segi ibadah. Dan yang ketiga adalah hikmah dari segi akhlak. Ada 3 dimensi: akidah, ibadah, akhlak. Dan orang Islam harus begitu. Ya, harus 3-tiganya. Akidahnya harus baik, ibadahnya harus baik, akhlaknya pun juga harus baik. Kalau dia mengatakan kok percuma ente sholat kalau sama orang masih sombong, ya kurang tepat. Gak percuma dia sholat. Mengesankan mendingan baik berbudi dan gak sholat, kan kacau juga gitu. Gak ada yang percuma dalam agama kita. Yang bagus apa? Minimal 3-tiganya. Nah, dari segi akidah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah bahwasanya Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat. Dan ini harus terus diingat dan diyakini serta diimani oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan menembus langit dalam waktu yang sangat singkat itu bukan mustahil secara akal. Saya pernah sampaikan bahwa mukjizat bukan perkara yang mustahil, bukan yang tidak logis. Ya, yang ada adalah akal kita belum nyampe, ilmu kita belum nyampe. Tapi kalau sudah nyampe ilmunya, maka terbuktikan bahwa memang dengan kemajuan teknologi saat ini saja kita bisa memperpendek jarak. Dan dengan begitu, jarak tempuh maksudnya, bukan jarak geografis. Dulu orang pergi haji itu berapa lama? 3 bulan. 6 bulan. Ya, jadi kalau Mas Jalan ini orang zaman dulu di tahun 50 tahun biasa, gitu kan. 50-an. Dia pergi haji, ada orang marhabanan tuh dia kan. Wah, dilabuhin maksudnya pakai marawis gitu kan. Wah,
Itu 6 bulan dia baru nyampe. Kalau udah lupa itu yang dihaji gitu. 6 bulan gitu kan. Dengan kapal laut. Tapi sekarang kan soal terbang, subhanallah. Ini kemudahan. Jadi kemajuan teknologi bisa memperpendek jarak tempuh. Apalagi Allah. Ya kan? Jadi itu logis sekali, sangat logis. Maka ini mukjizat itu adalah perkara-perkara yang masuk akal. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa yang artinya tidaklah Allah memberikan satu mukjizat kepada seorang nabi kecuali Allah berikan kepada nabi kita. Tetapi yang lebih hebat, yang lebih hebat. Nabi Sulaiman naik angin, nabi kita naik buruk. Lebih kecepatan angin atau kecepatan kilat? Kecepatan cahaya. Buruk itu dekat batu nabi kilat. Cepat banget, lebih cepat. Nabi Musa alaihissalam membelah laut itu di dalam bumi. Nabi kita membelah bulan di luar. Lebih hebat yang di luar bulan masih membelah juga. Yang di luar bulan membelah juga. Nabi Musa memukul batu keluar air bisa diminum. Nabi kita dari sela-sela jarinya keluar air bisa diminum. Lebih hebat. Karena kalau dari batu memang ada beberapa batu yang menyimpan air karena pori-porinya besar. Tapi kalau dari tubuh pasti darah, bukan air yang segar. Jadi luar biasa. Allah berikan yang lebih hebat kepada Nabi. Ini mukjizat. Yang pertama dari akidah, Isra Mi'raj adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari segi akidah, diangkatnya Rasul dan naiknya Rasul itu bukan akan dalam tanda kutip ya dibahasakan sebagai Nabi menghadap Gusti Allah kan gitu kan, tanda kutip. Istilah menghadap di situ bukan berarti di sanalah Allah. Ini akidah. Jangan lalu kita meyakini bahwa mustawa itu memang tempatnya Allah. Kenapa? Ada disuruh ke atas. Kata para ulama, nggak ada hubungannya Nabi itu ke mustawa dengan tempatnya Allah. Itu nggak ada hubungan. Terus urusannya apa Nabi ke atas? Allah mengangkat derajat Nabi. Sebab di mana Nabi Musa alaihissalam pergi ketika menerima Taurat? Disuruh pergi ke mana? Ya, ke Gunung Sinai. Tinggi tuh. Ya. Lalu sana ada satu pohon yang seperti terbakar, ada api tapi yang terbakar. Nabi Musa emang tak bisa Allah ngasih wahyu di kampung kepada Nabi Musa di lembah, kan bisa. Tapi Allah suruh dia naik, meninggikan derajatnya Nabi Musa. Itulah makamnya. Bukan Allah ada di gunung. Gunung Sinai itu adalah makam Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu dari Allah. Makamnya di atas gunung itu tinggi gitu. Ada pun Nabi kita bukan lebih tinggi. Jadi itu bukan tempatnya Allah. Ya. Sehingga jangan nanti menjadikan kisah Mi'raj itu sebagai dalil untuk mengatakan bahwa Allah itu di langit, di atas, di mustawa, gitu kan, di arah atas. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan meninggikan penyebutan engkau wahai Rasul. Sehingga begitu Nabi menerima wahyu berupa salat, diletakkan beliau pada sebuah makam, sebuah kedudukan yang tidak bisa disamai, apalagi dilampaui oleh makhluk yang lain, bahkan tidak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini Habibul khusus. Itu dari segi akidah. Yang kedua dari segi ibadah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa oleh Nabi di situ? Salat 5 waktu. Ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat fardu. Yang Allah perintahkan awalnya berapa? 50 gitu kan? Lalu oleh Nabi Musa diberikan nasihat, jangan umat saya badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang, kuat-kuat, nggak sanggup, ya kan? Pengen lewat,
Lupalah lagi tuh, minta lagi sama Allah, minta rahmat, takhfif sampai tinggal 5. Begitu sudah tinggal 5 masih disuruh minta lagi oleh Nabi Musa, tapi Nabi kita menjaga adab, malu sama Allah, kebanyakan permintaan, ya kan? Tetapi kata para ulama, memang walaupun yang diwajibkan 5, tetapi karena pada awalnya Allah perintahkan 50, jadi yang 5 itu tetap benar 50. Di mana satu kali kita sholat diganjar 10. Ada yang menyebutkan wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebajikan itu dibalas 10 kali lipat. 5 kali sholat tetap dianggap seperti 50 kali. Ini ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka orang Islam itu dia akan selalu diliputi ketinggian. Dia akan diletakkan pada tempat yang tinggi selama dia masih menjaga salat. Kalau orang Islam, apalagi umat Islam, satu kaum muslimin, satu kampung, satu negeri sudah meninggalkan salat, maka Allah akan hinakan mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Maka dari rukun Islam itu yang paling gencar oleh musuh kita atau kita tinggalkan adalah sholat. Kalau udah nggak sholat, Nabi mengatakan la khair liman la sholat. Nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak sholat. Alhamdulillah. As-salatu al-farqu bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita sama orang kafir, Nabi adalah sampai-sampai ada Nabi pernah cerita. Nabi menggambarkan kalau kamu dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, kejam luar biasa. Kalau bahasa Nabi, mencambuki punggung kamu. Bolehkah kita melawan? Kata Nabi, jangan. Tak boleh melawan. Ma'aqamus salat, selama mereka masih salat. Itu sampai di sini. Salat adalah tiang pada agama seseorang. Saya sering berikan nasihat kepada para lelaki yang mau menikah. Ustaz, saya dua calon katanya, sama-sama baik, sama-sama ini, sama-sama itu, cuma yang satu ini gak sholat, tapi dulu banget orangnya, gitu kan. Kalau satu lagi agak keras kepala, tapi sholat. Saya pilih yang mana? Saya katakan pilih yang sholat. Ya, pilih yang sholat. Bukan pilih yang tidak sholat. Kecuali yang gak sholat itu sebelum nikah diri dulu, dia seperti sholatnya, gitu kan. Tapi kalau dari awal dia bahkan sampai menikah pun dia bahkan haknya Allah saja dia abaikan. Bahkan perintah Allah aja dia langgar, apalagi perintah suaminya. Mau pakai apa cara nasihatinnya? Sama Allah yang takut. Tapi kalau dia masih sholat, berarti masih wudu. Karena wudu gak sah tanpa sholat. Kalau dia masih wudu, minimal kalau dia emosi, meledak-meledak, bisa kita ajak wudu. Tapi kalau gak sholat, gak wudu, baru repot ya. Harus betul-betul seluas samudra kali 7 dadanya suaminya ini kan, untuk ngajarinnya. Iya. Yang udah susah. Jadi tertibkan dulu aja sebelum menikah, sholatnya masing-masing calon itu. Nah ini sholat Nabi wasiatkan sebelum Nabi kita wafat, as-sholah. Jaga sholat kata Nabi kita, jaga sholat. Dan sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini ibadah ya. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari Israel adalah hikmah dari sudut pandang akhlak. Bagaimana akhlak? Wah ini luar biasa nih penurunan akhlak. Sepanjang perjalanan itu penuh dengan akhlak. Misalnya apa? Nabi itu ketika beliau sudah mi'raj, dipanggil, ya Muhammad. Dilihat di depan itu yang manggil, ya Muhammad. Nabi cuma ngelirik aja. Kata mereka itu jangan dijawab.
cerita lanjut. Karena kita bertanya, siapa itu? Itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Ditampakkan dunia itu seperti seorang nenek-nenek, tetapi penuh dengan perhiasan. Sudah keriput padahal, tapi bibirnya, hidungnya tebal, pakai anting, pakai perhiasan lengkap. Kata mereka, Jibril, dunia itu sudah tua wahai Rasul, tapi semakin tua semakin dia berhias. Hati-hati akhlak kita di dunia, hati-hati dengan tipuan dunia, ya. Wala taghurrannakumul hayat, jangan sampai kamu tertipu dengan kehidupan duniawi itu. Jangan sampai kesibukan kita di dunia melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah atau dari zikrullah. Itu yang pertama akhlak. Bersikap zuhud dan wara, ya, hati-hati terhadap dunia. Itu kata Nabi Jibril, wahai Muhammad, seandainya begitu dunia manggil kamu, tadi kamu jawab, umatmu akan bersujud kepada dunia. Itu Nabi ngelirik doang, kita udah balik-balik gitu. Gimana mau Nabi jawab? Nah, kemudian akhlak lain apa? Di situ Nabi SAW dikatakan oleh Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Nah, di antaranya yang ditampakkan adalah penghuni di surga dan penghuni neraka. Itu Nabi lihat macam-macam, dan rata-rata itu memang muamalah. Ada orang yang digunting lidahnya, ini kata Nabi Jibril, ini tukang gibah, tukang ngomongin kejelekan orang lain. Ada yang menyisir dirinya dengan sisi dari besi sampai sampai pada foto ini orang yang mempermalukan saudaranya. Banyak. Ya. Ada yang mengerikan, ada orang yang berenang di sungai terbuat dari darah. Ya, dia berenang dari titik A ke titik B. Hampir sampai ke titik B, ada orang dari samping yang melemparkan kepalanya dengan batu yang besar sampai pecah. Setelah dia mati, pecahkan gelang, hidup lagi, berenang dari B ke A. Terus begitu. Siapa itu? Orang yang memahami Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Na'udzubillah. Itu akhlak. Makanya istilahnya hamilul Quran. Hamil, membawa. Seorang hamil, anak bawa kayu. Hamil. Orang yang membawa Al-Quran, dia mengamalkan isi daripada Al-Quran. Itu akhlak. Dan Quran itu penuh dengan sifat akhlak di sini. 60% di situ masalah akhlak, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Nah, termasuk akhlak juga adalah linuriyahu, agar kami perlihatkan mata. Bagaimana cara kita memandang? Jangan memandang saudara kita dengan pandangan merendahkan. Ya. Jangan memandang dengan pandangan kesombongan. Dan kalau kita mendapat hal-hal yang kurang menyenangkan, jangan terfokus pada pandangan, fokus pada apa yang mau Allah inginkan dari kita, supaya pandangan kita itu mendapatkan hikmah yang besar. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Allah memberikan taufik kita dapat menjaga amanat dari Rasul berupa salat 5 waktu dan menjadi insan yang berakhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ada pertanyaan barangkali bisa